dengan kami di acara Ngobas Ngobrol bareng Sisi 2. Ya, di sini saya Kideson. Saya Aaron Kamera. Kita akan menceritakan sebuah kisah misteri yang dialami oleh Manara. Nah, jadi boleh diceritakan dari awalnya gimana? Ya, cerita dari awal ya. Dulu saya lagi mudik, arah mau pulang ke Bandung. Saya di jalan itu sendiri ya, pulang sekitar jam 10-an. Itu posisi masih di Garut. Oh, di Garut. Saya pulang, terus saya mengalami keanehan ya di Jalan Cileunyi pas terminal. Saya melihat ada sosok, gak tahu sosok apa, yang jelas itu tinggi besar hitam, itu di pembatas jalan gitu son. Di pembatas jalan. Ya saya lagi mengendarai, si sosok itu masih berada di tengah-tengah. Saya yang mendekat, dia pun nyebrang. Sampai itu sosok itu ketabrak gitu son. Oh, aja tuh? Enggak? Sampai jatuh. Sampai jatuh itu terasa nyata atau gimana? Terasa nyata seperti ya mengganjal gitu. Oh iya. Ya, biasanya kan kalau kata orang kalau menubruk sosok yang kayak gitu suka nunggu gitu ya. Ini tuh enggak. Jadi kerasa banget gitu. Kerasa kayak banget. nabrak orang gitu. Cuman mungkin dari pandangan Kideson itu sosok apa mungkin? Nah, jadi sobat misteri yang disebutnya Mang Aron tadi, yang dia nabrak sesosok makhluk gaib, itu emang ada nyatanya. Jadi ada yang tembus, ada yang enggak. Jadi si sosok itu ingin Mang Aron menemani dia di alam sana gitu. Sosok itu arwah penasaran Mang Aron. Jadi dia tuh matinya ketabrak lari, gak ada yang menjawab, dia gak ada yang doain atau gimana di jalan itu ya, sehingga lihat Mang Aron mungkin pikirannya kosong, mungkin ya di perjalanan gak fokus atau gimana gitu, sehingga membuat dia tertarik sama Mang Aron, ingin Mang Aron itu ikut sama dia gitu, Supaya ada temannya juga mungkin ya. Iya gitu. Itu kejadiannya Mang Aron kalau boleh tahu sendiri atau berdua gitu? Saya sendiri dulu waktu pulang dari Garut. Awalnya pas pergi berdua, cuman teman gak ikut lagi pulang. Jadi dia nginep di Garut sana gitu. Saya pulang sendiri. Iya. Terus kejadian itu gimana kemarin? Ya pas saya bangun, kan saya itu sampai jatuh. Pas saya bangun saya kira itu nabrak orang beneran. Tapi di jalan itu ramai atau gimana? Ramai, itu padat banget di pas stasiun itu, di terminal itu. Pas bangun ya takutnya gitu ya, benar gitu kan nabrak orang, takutnya gimana lah gitu. Cuman si orang-orang itu seperti nggak ada yang ngelihat, biasa acuh aja ya. Oh, jadi nggak peduli apa yang Mang Aron alami gitu. Mang Aron jatuh nggak ada yang bangunin gitu. Nggak ada yang bantu. Malahan mah ya beraktivitas biasa aja. Oh, mungkin sobat misteri pengendara-pengendara lain mungkin nggak lihat kejadian yang aslinya gimana, mungkin tertutup oleh aura si Mimin ini atau ya si arwah penasaran ini, sehingga ya Mang Aron jatuh pun mereka nggak peduli gitu, nggak lihat Mang Aron jatuh. Jadi yang mereka lihat tuh yang di belakang Mang Aron itu melihat Mang Aron nggak ada gitu. Iya. Setelah pulang, setelah bangun di perjalanan lagi itu ada kejadian lagi atau gimana? Pas bangun tuh nggak ada kejadian apa-apa lagi, cuman masih terasa kaget ya, takut soalnya ya benar-benar nggak nyangka sama gimana lah gitu, seperti nabrak orang itu tapi nggak ada gitu kan, masih bingung lah gitu. Ya, penasaran juga ya. Penasaran juga di jalan tuh mikirin itu ya, terus sampai pas di jalan mana ya lupa, nggak sengaja sih itu ngelihat spion seperti ada rambut gitu kelihatan, cuman mainnya sih gitu kan. Saya itu sendiri gitu kan, nggak bawa siapa-siapa, tapi ini kok rambut siapa, sedangkan saya kan pendek. Iya. Di situ kejadiannya. Terus jalan lagi, ganti lagi Kideson. Ganti lagi sama sosok yang hitam itu. Oh ya, yang ketabrak itu. Cuman itu terasanya di motor berat banget. Jadi kayak sosok genderuwo mungkin ya yang Mang Aron rasakan. Sampai motor mungkin tenaga motor kurang kencang mungkin ya, jadi agak berat gitu. Ya sobat misteri, jadi mungkin Mang Aron itu kalau di jalan tuh kan ada penghuninya, ada yang pegang wilayahnya, mungkin yang pegang wilayah di daerah tersebut ikut ke Mang Aron gitu. Mungkin nebeng bareng Mang Aron. Ya mungkin dia mau kemana
nggak ada angkot atau nggak ada kendaraan lain, ikut saya. Nah iya gitu mungkin ya sobat misteri. Nah tapi Mang Aron setelah kejadian misalkan Mang Aron udah sampai ke rumah nih, ada kejadian enggak di rumah? Kejadian barang-barang yang dibawa mungkin Hilang atau hancur, rusak atau gimana? hancur. Oh, mungkin efek jatuh dari Mang Aron tadi yang pertama jatuh. Susu murni pun nggak ada sisa-sisanya, Tumpah habis semua. tumpah semua. Tapi yang anehnya itu kan si susu itu kan bahannya air Ya. tapi nggak terasa basah itu di tas. Oh jadi kerasnya kering gitu. Kering. Si tasnya itu padahal nggak ada anti airnya, kain-kain biasa, cuman ya itu anehnya. Oh mungkin itu terserap mungkin ya. Yang mungkin terserap oleh sosok itu. Yang Mang Aron yang ikut Mang Aron mungkin. Soalnya 2 kali itu di jalan, sehari 2 kali nemu yang kayak gitu. Jadi Mang Aron setelah sampai di rumah ada yang nampakan atau gimana yang tadi 2 sosok tadi? Untuk penampakan alhamdulillah nggak ada. Tapi kalau suara-suara atau gimana? Ya suara-suara ada sih yang ketawa, cuman biarin aja lah. Udah terbiasa mungkin. Udah terbiasa. Jadi Mang Aron mungkin setelah pulang dari Garut kan di jalan udah ada sesuatu ya kejadian. Di rumah juga udah mulai terasa aura dan suara-suara mungkin. Iya. Mungkin pas Mang Aron mau pergi keluar lagi atau gimana, adakah suara atau penampakan lagi? Ada. Dulu saya waktu mau pergi sama teman, kalau nggak salah mau COD beli HP. Saya itu nggak tahu tempatnya di mana, cuman setelah beli HP itu teman saya ingin mencoba tes kameranya. Si teman saya itu video ke arah pepohonan. Pas video ke arah motor saya, ke arah motor teman saya, ada sosok seperti poci lagi tidur di motor itu. Di motor teman? Di motor teman itu. Cuman teman saya nggak ngeh, cuman saya yang ngeh gitu di kamera HP itu. Dan mungkin untuk Kideson, saya apakah efek dari tabrakan yang waktu pas di Cileunyi itu sehingga seminggu itu terus-terusan aja ngelihat sosok yang aneh-aneh gitu. Itu yang tidur di motor itu yang terakhir kalinya. Ya mungkin yang satu itu yang video ya, yang ke bawah video itu mungkin dia melihat motor teman Mang Aron yang ya mungkin belum dimandiin atau gimana gitu, belum syukuran atau gimana. Ya gak tahu sih kalau itu. Misalnya kan kalau kita sosok-sosok ini yang melihat motor yang belum syukuran atau gimana, pasti ketarik energinya gitu, sehingga ya membuat ke video ke bawah. Ya mungkin buat Kideson, untuk saya atau warga yang lain gitu yang buat pengendara khususnya, caranya gimana sih untuk menghindari hal-hal seperti itu yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, jadi sobat misteri, untuk di jalan supaya aman, supaya tentram, kita yang pertama tuh berdoa, keduanya ya pasrahkan sama yang di atas, yang ketiga kita pikiran jangan kosong, Harus fokus mungkin harus ya. fokus sefokus-fokus mungkin gitu. Jangan sampai kita melamun sedikit pikiran kita udah kemana-mana, itu udah nggak akan benar sobat misteri. Jadi hawa-hawa aura yang nggak kelihatan tuh tersedot sama kita gitu, yang suka melamun di jalan atau gimana. Jadi sebisa mungkin kita harus fokus, kita harus banyak berdoa dan pasrahkan sama yang di atas gitu sobat misteri. Nah mungkin ada lagi yang diceritakan? Mungkin itu aja cerita dari saya. Wah sobat misteri, jadi cerita Mang Aron ini tadi cukup menegangkan, cukup menarik juga ya. Mohon maaf bila ada kata-kata dari kami yang salah atau kurang jelas, mohon dimaklumi. Cukup sekian cerita ngopas dari kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Oh iya sobat misteri, jangan lupa juga follow Instagram dari ghost.m3hunter dan Facebook Main Mystery. Sekian cerita ngopas dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ghost.